Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Dini Andika dari Prodi S1 Kebidanan dengan NIM 123002301. Pada video kali ini di praktikum 2 masih membahas bab yang sama, yaitu termodinamika, dan masih sama juga 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama ada pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik. Apa sih pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah fisik? Dikenal sebagai kaidah fisik karena pengaturan lebih banyak kepada penggunaan otot, tubuh, dan secara fisik. Di antara kemungkinan yang akan terjadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, suhu badan tinggi melebihi normal. Yang kedua, suhu badan rendah melebihi normal. Apabila suhu badan tinggi, termoreseptor akan mentransfer suhu pada kulit, di otak. Hipotalamus akan berfungsi sebagai termostat untuk mengatur suhu darah yang melaluinya. Mekanisme koreksi akan diarahkan atau dirangsang oleh hipotalamus dengan menggunakan koordinasi tubuh. Untuk contoh dari pengaturan suhu tubuh manusia adalah melalui proses termoregulasi. Ini melibatkan mekanisme fisik dalam tubuh untuk mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang optimal, yaitu sekitar 36 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Proses ini melibatkan berbagai mekanisme termasuk vasokonstriksi atau pencegahan pembuluh darah dan vasodilatasi atau pelebaran pembuluh darah, serta keringat untuk mengatur suhu tubuh, serta terjadi perubahan suhu eksternal atau aktivitas fisik yang meningkat. Untuk poin yang kedua yaitu pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme. Apa sih pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme? Yaitu dikenal sebagai kaidah metabolik karena pengaturan lebih kepada penggunaan kimia badan daripada secara fisik, walaupun terdapat pengaturan yang melibatkan otot-otot. Yang pertama ada otot rangka, kelenjar adrenalin, kelenjar tiroid. Jadi dalam keadaan sejuk, hipotalamus akan mengatur otot rangka untuk vasokonstriksi secara aktif. Hal itu dapat menyebabkan seseorang menjadi menggigil dan meningkatkan suhu tubuh. Pada saat yang sama, kelenjar adrenal akan mensekresi hormon adrenalin dan noradrenalin, sedangkan kelenjar tiroid akan mensekresi hormon tiroksin. Semua hormon itu bertujuan untuk meningkatkan suhu badan dengan cara meningkatkan metabolisme tubuh. Dalam keadaan panas, aktivitas otot rangka akan berkurang, begitu juga dengan sekresi hormon-hormon oleh kelenjar adrenal dan tiroid akan berkurang. Nah, untuk salah satu contoh dari pengaturan suhu tubuh manusia dengan kaidah metabolisme adalah saat tubuh menghasilkan panas sebagai hasil dari aktivitas metabolisme. Ketika kita akan makan, tubuh memproses melalui metabolisme yang menghasilkan energi dalam bentuk panas sebagai produk sampingan. Proses ini membantu mempertahankan suhu tubuh dalam kisaran yang optimal. Selain itu, ketika kita merasa kedinginan, tubuh akan meningkatkan tingkat metabolisme untuk menghasilkan lebih banyak panas dan mempertahankan suhu tubuh agar tetap stabil. Yaitu suhu tubuh normal berdasarkan usia. Nah, yang pertama ada suhu rata-rata normal dan sehat seseorang adalah di 37 derajat Celcius. Tetapi suhu tubuh seseorang akan bervariasi karena dipengaruhi oleh waktu pengukuran, tempat, usia, dan metabolisme tubuhnya. Tubuh menunjukkan suhu paling rendah pada pagi dan paling tinggi pada senja hingga malam hari. Perbedaan suhu terendah ke tinggi bisa mencapai 1,5 derajat Celcius. Nah, untuk contoh dari suhu tubuh normal berdasarkan usia, yang pertama ada bayi baru lahir, yaitu usia 3 bulan. Kisaran normal suhu tubuhnya yaitu 36,5 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Ini penting karena bayi pada usia ini masih rentan terhadap perubahan suhu yang drastis. Yang kedua ada anak-anak pada usia 3 bulan hingga 3 tahun, yaitu suhu tubuh normal anak-anak pada rentan usia itu sekitar 36,6 derajat Celcius hingga 37,4 derajat Celcius. Mereka masih membutuhkan perhatian khusus terhadap suhu tubuh mereka.
Yang ketiga ada anak-anak berumur 3 tahun hingga 10 tahun. Kisaran normal suhu tubuhnya adalah 36,1 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Perubahan suhu tubuh dapat mempengaruhi kesejahteraan mereka. Yang keempat ada remaja dan orang dewasa, yaitu sekitar 36,1 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Merupakan kisaran tubuh manusia yang umum dan stabil pada usia ini. Keempat yaitu suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh manusia. Nah, suhu tubuh normal berdasarkan bagian tubuh umumnya cukup seragam, tetapi ada sedikit variasi antara bagian tubuh tertentu. Yang pertama ada suhu rektal, yaitu kisaran normalnya 36,6 derajat Celcius hingga 38 derajat Celcius. Pengukuran suhu rektal sering digunakan pada bayi dan anak-anak karena dianggap lebih akurat. Untuk contohnya yaitu ketika seseorang dalam keadaan koma atau sedang menggunakan alat bantu pernafasan, melibatkan penyisipan termometer digital ke dalam rektum untuk mengukur suhu tubuh internal. Yang kedua ada suhu oral atau mulut, normalnya di kisaran 36,1 derajat Celcius hingga 37 derajat Celcius. Pengukuran ini umum dilakukan pada orang dewasa. Untuk contohnya yaitu memasukkan termometer di bawah lidah dan membiarkannya dalam posisi tersebut selama beberapa menit untuk mengukur suhu tubuh. Metode ini digunakan aman dan nyaman untuk digunakan pada anak-anak, orang dewasa yang sadar dan kooperatif. Lalu yang ketiga adalah suhu telinga atau timpanik. Suhu ini berkisaran antara 35,8 derajat Celcius hingga 38,0 derajat Celcius atau 38 derajat Celcius. Merupakan cara cepat dan non-invasif untuk mengukur suhu tubuh. Untuk penerapannya contohnya yaitu suhu telinga dilakukan dengan menggunakan termometer inframerah yang ditempatkan di dalam lubang telinga. Ini memberikan pembacaan suhu yang tepat, cepat, dan nyaman tanpa perlu kontak langsung dengan permukaan kulit. Metode ini umumnya digunakan pada anak-anak, orang dewasa yang berusia sekitar 6 bulan. Lalu yang kelima ada suhu aksila. Suhu aksila atau di ketiak, yaitu kisaran normalnya antara 35,4 derajat Celcius hingga 37,6 derajat Celcius. Pengukuran di aksila cenderung memberikan hasil yang sedikit lebih rendah dari suhu tubuh inti. Untuk contohnya yaitu menempatkan termometer di dalam lipatan ketiak dan menekan rapat-rapat selama beberapa detik untuk mendapatkan pembacaan suhu tubuh. Itu adalah cara yang digunakan pada anak-anak, orang dewasa yang tidak dapat mengukur suhu tubuh secara oral atau telinga. Nah, ada beberapa penyakit yang berkaitan dengan perubahan suhu tubuh. Untuk yang pertama ada demam. Demam bisa terjadi karena disebabkan mekanisme pengeluaran panas tidak mampu untuk mempertahankan kecepatan pengeluaran kelebihan produksi panas sehingga mengakibatkan suhu dalam menjadi tidak normal. Biasanya sekitar 39 derajat Celcius. Demam juga merupakan bentuk pertarungan akibat infeksi virus menstimulasi interferon, substansi yang bersifat melawan virus. Lalu yang kedua ada hipertermia, yaitu peningkatan suhu tubuh sehubung dengan ketidakmampuan tubuh untuk meningkatkan pengeluaran panas atau menurunkan produksi panas. Jadi setiap penyakit atau trauma pada hipotalamus dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Lalu yang ketiga ada hipotermia, yaitu pengeluaran panas akibat paparan yang secara terus-menerus terhadap dingin mempengaruhi kemampuan tubuh untuk memproduksi panas sehingga akan mengakibatkan hipotermia. Untuk pengukuran suhunya ada 4 macam. Yang pertama ringan, yaitu sekitar antara 33 sampai 36 derajat Celcius. Yang kedua ada sedang, sekitar 30 hingga 33 derajat Celcius. Yang ketiga berat, 27 hingga 30 derajat Celcius. Yang keempat sangat berat, yaitu kurang lebih 30 derajat Celcius.
Lalu untuk contoh selanjutnya yang keempat, yaitu kelelahan akibat panas. Kelelahan akibat panas terjadi akibat kehilangan cairan dan elektrolit secara berlebih disebabkan oleh lingkungan yang terlalu panas. Tanda dan gejala kurang volume cairan adalah hal yang umum selama kelelahan akibat panas. Lalu untuk contoh selanjutnya adalah heat stroke, yaitu lingkungan dengan suhu tinggi dapat mempengaruhi mekanisme pengeluaran panas. Kondisi ini disebut heat stroke. Penderita heat stroke tidak berkeringat karena kehilangan elektrolit sangat berperan dan malfungsi hipotalamus. Terima kasih untuk penjelasan video saya di praktikum kedua ini. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.